Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dapat amanat dari Mas D. Nawawi Sa'dullah, Sekretaris Jenderal Majelis Keluarga Pondok Pesantren Sidogiri, untuk membacakan taujihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Alhamdulillah, kita bisa kembali menyelenggarakan kegiatan Haul Masyayikh setelah sekian lama kita terhalang oleh wabah yang telah mengubah banyak hal dalam tatanan hidup kita saat ini. Oleh karena itu, ada semacam kerinduan yang mendalam untuk bisa berkumpul bersama-sama seperti ini. Semoga Allah berkenan menjaga negeri kita dan segenap negeri-negeri umat Islam dari ujian wabah dan bencana. Juga senantiasa menganugerahkan ketentraman, persatuan dan kedamaian di tengah-tengah mereka. Saya sekores dulu. Baik, saya lanjutkan. Haul Masyayikh semacam ini merupakan salah satu kegiatan alumni yang disambut baik dan sangat diharapkan oleh Majelis Keluarga Pondok Pesantren Sidogiri. Ini merupakan momentum yang tepat untuk menarik minat alumni dan masyarakat agar bisa berkumpul untuk kebaikan. Pada zaman seperti saat ini, betapa sulitnya mengumpulkan ratusan, apalagi ribuan orang untuk tujuan agama atau pendidikan. Dan sebaliknya, betapa mudahnya mengumpulkan orang untuk keperluan-keperluan duniawi yang seringkali tidak terlalu penting. Kegiatan haul ini merupakan cara kita untuk mengingat para wali Allah dan orang-orang soleh, di mana hal itu merupakan salah satu kunci utama untuk mendapatkan rahmat dari Allah. Mengapa demikian? Mengingat figur-figur luar biasa seperti para masyayikh kita akan menanamkan idealisme di dalam hati untuk menjadikan beliau-beliau sebagai kiblat bagi perilaku dan pandangan hidup kita. Kendati pun tentu saja kita tidak bisa menyamai beliau-beliau 100%. Setidaknya ada semangat untuk meniru atau paling tidak memiliki anggapan bahwa akidah, syariah dan akhlak yang beliau ajarkan merupakan suatu yang ideal bagi umat ini. Kalaupun tidak bisa menyamai, paling tidak kita berupaya untuk meniru. Kalaupun belum bisa meniru, paling tidak hati kita selalu mengagumi. Barangkali karena itulah mengingat orang-orang soleh merupakan kunci turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Perenungan terhadap jejak langkah dan sejarah para masyayikh merupakan cara yang sangat ampuh dalam membangun jati diri kesantrian kita. Kisah-kisah tentang keteladanan para masyayikh dan guru-guru yang kita terima dengan hati kadangkala bisa membuka pintu kesadaran kita melebihi dalil-dalil yang kita terima dengan otak dan pikiran. Ketika kita mengagumi dan mengidolakan seorang tokoh, maka tanpa terasa kegaguman itu akan membentuk pandangan hidup yang kokoh dalam jiwa kita masing-masing. Setiap orang punya semangat dan keinginan untuk menjadi seperti tokoh-tokoh yang dikaguminya.
Semangat tersebut merupakan modal penting bagi kita sekalian untuk menjalani sisa hidup ini dengan lebih baik lagi. Kita berkumpul di sini jelas karena ada sesuatu yang menyatukan hati kita. Bisa jadi karena sama-sama memanggul identitas Sidogiri. Bisa jadi karena tertarik dengan kegiatan yang digelar. Bisa jadi pula karena hal-hal lain. Apapun itu, kita berada di tempat ini, panitia dan tuan rumah bekerja keras untuk melaksanakan kegiatan ini. Insya Allah karena tujuan-tujuan yang bernilai mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak hal-hal sederhana yang justru merupakan perwujudan dari hati dan tujuan yang bernilai mulia. Hal-hal yang tampak kecil bernilai sangat besar. Saya ulangi, hal-hal yang tampak kecil bernilai sangat besar karena niat yang benar. Sebagaimana hal-hal yang tampak besar menjadi tumpukan sampah karena niat yang salah. Insya Allah dengan ma'unah dari Allah, pengajian rutin Kitab Fathul Mu'in dan Ihya Ulumuddin akan dimulai kembali. Insya Allah akhir Syawal nanti, semoga tidak ada halangan. Beberapa waktu yang lalu pengasuh Kiai Haji Ahmad Fuad Nur Hasan sudah melantik timnya. Sebagaimana sudah maklum, kegiatan pengajian ini adalah kegiatan yang dilaksanakan langsung oleh majelis keluarga. Dalam hal ini majelis keluarga menginstruksikan pengurus IAS, mulai dari pengurus pusat, pengurus wilayah, pengurus komisariat ataupun kordes untuk menyiapkan segala sesuatunya. Bagi IAS, pengajian rutin ini merupakan kegiatan yang harus diletakkan di urutan pertama, sebagaimana seringkali saya sampaikan, jadikanlah pengajian ini sebagai uzur bagi kegiatan-kegiatan yang lain. Upayakanlah hadir tepat waktu dan sebisa mungkin hadir sebelum datangnya rombongan dari Sidogiri. Mengaji itu memang berat. Bukan berat tenaganya, bukan berat waktunya, bukan berat biayanya, tapi berat melawan kemauan diri sendiri. Saya yakin, seyakin-yakinnya, semua alumni memiliki pikiran dan keyakinan yang sama bahwa pengajian tersebut sangat penting dan manfaatnya sangat besar untuk kita sekalian. Namun apa yang kita rasakan belum tentu sejalan dengan apa yang kita pikirkan. Selain untuk mendapatkan ilmu dan aliran barokah dari para masyayikh, pengajian ini juga memiliki manfaat yang sangat besar untuk menyatukan alumni, membuat mereka sering bertemu satu sama lain, sehingga kesadaran berjamaahnya bisa tumbuh, mengakar dan terus terawat. Jika mereka sering berkumpul, insya Allah akan terus terjaga. Insya Allah akan terus dijaga oleh Allah dari berbagai hal-hal yang memalingkan dan menjauhkan mereka dari apa yang menjadi kiblat Sidogiri. Terus terang, ada 1-2 alumni yang sudah menyimpang jauh dari haluan Sidogiri. Ada yang terpengaruh oleh virus liberalisme dan semacamnya. Ada yang menjadi penganut Syiah, ada yang menjadi penganut kebatinan, ada yang menjadi terkena narkoba dan minuman keras, ada yang menjadi pelaku kriminal dan semacamnya. 1-2 orang bisa sampai seperti itu gara-garanya karena menjauh dari berbagai kegiatan Sidogiri. Untuk yang rutin dan istiqomah mengikuti kegiatan Sidogiri, saya yakin insya Allah akan dijaga, akan terus terasa jiwa kesandriannya karena terus nyambung dengan doa para masyayikh. Perlu diketahui oleh segenap santri, alumni, wali santri dan segenap simpatisan Sidogiri, bahwa selama belasan tahun terakhir Sidogiri sering kali berjibaku, berperang melawan paham-paham menyimpang.
Bapak-bapak dan saudara-saudara bisa melihat hal itu dalam histori berbagai buku, majalah, selebaran dan media-media lain yang dipublikasikan oleh Sidogiri, baik melalui media cetak, media elektronik maupun media sosial. Kita memang terus menggelegarkan suara kita kontra paham liberalisme, pluralisme, sekularisme, Syiah, kebatinan dan Wahabi. Lantaran kita tahu bahwa tidak banyak kaum santri yang berani bersuara lantang. Sebagian besar kaum santri masih diam-diam saja, bahkan ada yang cenderung memaklumi. Bahkan ada pula yang sudah terjebak. Sungguh sangat ironis ketika ada orang yang mengaku dirinya sebagai bagian dari komunitas pesantren, justru malah menjadi corong liberalisme, membela Syiah, bahkan ada yang membela LGBT. Kita, santri Sidogiri, tidak boleh diam. Kita harus bersuara, apapun resikonya. Jika berbagai penyimpangan akidah dibiarkan begitu saja, maka lama-lama hal itu akan dianggap benar oleh masyarakat kita. Ini sangat berbahaya. Kita memang bisa hidup berdampingan dengan perbedaan dan keanekaragaman, tapi tidak untuk berdampingan dengan penyimpangan, penodaan dan penistaan terhadap agama kita. Sidogiri bukannya tidak mendapatkan tantangan atas langkah-langkah itu. Tidak jarang ada orang yang membuli Sidogiri gara-gara suara lantangnya itu. Bahkan ada yang menganggap Sidogiri sebagai pesantren radikal, garis keras dan semacamnya. Namun demikian, kita tidak akan mundur selangkah pun gara-gara cibiran orang. Sebab hal ini sudah menyangkut urusan yang paling pokok dalam perjuangan Sidogiri. Kami berharap segenap alumni juga memiliki ritme yang sama dengan Sidogiri, supaya tetap terjaga dan tersambung dengan para masyayikh. Tegas tapi tidak keras, lantang tapi tetap santun, kuat dan bermartabat, teguh dan tidak rapuh. Terlebih alumni Pondok Pesantren Sidogiri di Pasuruan ini merupakan yang terbanyak jumlahnya dibanding dengan di daerah-daerah yang lain. Sekaligus sekawasan dengan Pondok Pesantren Sidogiri. Karena itu sudah sewajarnya jika alumni Sidogiri di Pasuruan menjadi teladan bagi alumni Sidogiri di daerah lain. Dalam hal kekompakan, kesemangatan dan keistiqomahan dalam menyamarakkan seluruh kegiatan IASS. Di samping juga yang tak kalah pentingnya adalah peran serta alumni Sidogiri di Pasuruan ini dalam mengambil bagian dalam menyuarakan kebenaran dan membendung paham-paham menyimpang. Mengingat di Pasuruan ini aliran-aliran di luar Ahlussunnah wal Jamaah juga terbilang lengkap. Mulai dari Syiah, Wahabi, liberal dan kebatinan. Baiklah, sekian sambutan dari saya, semoga ada manfaatnya. Sangat besar terima kasih majelis keluarga terhadap para alumni, wali santri dan segenap unsur masyarakat yang telah bersusah payah menyelenggarakan kegiatan ini dan menyiapkannya sebaik mungkin. Insya Allah ini merupakan kegiatan yang sangat berarti bagi kita, bagi masyarakat kita, dan bagi agama kita. Semoga bisa membuahkan kemaslahatan yang besar bagi kita dan masyarakat seluruhnya. Semoga kegiatan Haul Masyayikh ini bisa menyuntikkan inspirasi kepada kita sekalian untuk meneladani para masyayikh kita. Setapak demi setapak, selangkah demi selangkah, sehingga pada waktunya kelak kita bisa berkumpul dengan mereka pada saat masing-masing umat manusia dikumpulkan dengan orang-orang yang mereka cintai. Semoga kita semua mendapatkan taufik dan pertolongan dari Allah untuk tetap melangkah dan berjalan di atas titian yang benar. Semoga Allah memudahkan segala urusan kita, menjadikan keluarga dan anak-anak kita sebagai orang-orang soleh yang berilmu tinggi dan berakhlak mulia. Semoga Allah menenteramkan hidup kita dengan rezeki yang halal, mudah dicari dan cukup di hati.
Amin ya rabbal alamin. Pasuruan 8 Syawal 1443 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. D. Nawawi Sa'dullah, Sekretaris Jenderal Majelis Keluarga Pondok Pesantren Sidogiri. Saya sebagai pembaca, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.